Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Langsung saja. Ini adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Topik bahasan kita itu adalah pertama pengertiannya, dari kemudian dasar-dasar ilmunya, dan terakhir adalah sejarah dari kecerdasan buatan. Pengertian dari AI. AI itu adalah kecerdasan buatan. Artinya yang kecerdasan itu kita buat atau memimik seorang manusia. Terdapat beberapa hal dari kecerdasan itu, dari cara berpikir seperti manusia, berperilaku seperti manusia, cara berpikir rasional, dan berperilaku rasional. Cara berperilaku seperti manusia ini, contohnya itu adalah dilakukan oleh Turing Test. Turing Test itu biasanya mengecek ada seorang penguji, menguji dua, ada satu objek, satu manusia. Apabila penguji itu tidak bisa membedakan objek itu dengan manusia, berarti itu termasuk kecerdasan buatan. Sukses melakukan cara berperilaku seperti manusia. Kemudian cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia itu cara berpikir untuk dapat menyelesaikan masalah. Ya, dapat menyelesaikan masalah, dapat membuat keputusan dan segala macam. Kemudian berpikir rasional. Berpikir rasional itu kemampuan berpikir untuk mendapatkan kesimpulan yang terbaik atau keputusan yang terbaik. Dan perilaku rasional, perilaku yang kita lakukan berdasarkan pemikiran tersebut. Pemikiran yang menurut kita itu terbaik, jalan terbaik, rasional, berbandingan dengan jalan-jalan atau cara-cara yang lain. Kemudian selanjutnya, dasar-dasar ilmu AI. Dasar-dasar ilmu AI itu terdiri dari filosofi, matematika, ekonomi, neuroscience atau ilmu saraf, psikologi, computer engineering, kontrol teori, dan linguistik. Berdasarkan dari filosofi ini, berdasarkan dari filosofer Yunani, Aristotle, dia membahas tentang cara berpikir manusia. Cara berpikir untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Cara berpikir yang seperti manusia tadi, untuk menyelesaikan permasalahan, untuk mendapatkan solusi, untuk mencari kesimpulan, dan lain-lain. Kemudian matematika. Matematika untuk kecerdasan buatan ini terdiri dari tiga. Uh, ada algoritma, algoritma, terus komputasi, dan terakhir adalah probabilitas. Algoritma ini adalah aturan-aturan yang dapat kita buat untuk mencari aturan-aturan yang dapat diikuti oleh objek ini untuk melakukan aksi atau mencari kesimpulannya dari hal-hal yang mereka lakukan. Kemudian komputasi ini berdasarkan dari mesin Turing. Mesin Turing itu berdasarkan dari sebuah baris, baris dari nilai biner, biasa bilangan biner 1 dan 0. Biasanya bilangan 1 dan 0 itu dia akan muncul. Misalnya kita memilih ini 0 dalam keadaan state keberapa gitu, maka harus melakukan ini apa, melakukan apa-apa gitu. Kemudian setelah selesai itu kita lanjut ke state selanjutnya. Selesai itu state selanjutnya sampai kita bagian decision making. Kita
menyi- menya- menyaring kesimpulan. Biasanya itu disebut how. Biasanya terdapat dari kesimpulannya itu yes or no. Nah, mesin Turing ini bisa melakukan komputasi pada semua apapun itu objek. Kemudian terakhir adalah probabilitas. Itu adalah teori tentang kemungkinan yang dapat terjadi. Itu penting juga buat kecerdasan buatan. Selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi itu terdiri dari utilitas. Utilitas itu kemampuan AI untuk mencari solusi yang semaksimal mungkin. Kemudian ada teori mencari kesimpulan, itu menggabungkan dari probabilitas dan utilitas. Selanjutnya ada game teori. Bedanya game teori dengan decision theory adalah game teori itu tidak ambigu, sedangkan decision theory ambigu. Selanjutnya ada satisfaction. Satisfact itu kalau misalnya namanya. Itu untuk apa itu? Nah, untuk mencari kesimpulan yang secukupnya aja, yang bisa mendekati gitu, tidak harus betul-betul benar. Nah, itu namanya itu. Selanjutnya adalah ilmu saraf atau neuroscience. Neuroscience ini kita memimik dari ilmu sarafnya itu atau saraf seorang manusia. Biasanya untuk objek itu juga atau biasanya komputer mengikuti saraf seorang manusia. Seperti dari kan saraf manusia terdiri dari soma atau body cell-nya. Di dalam body cell itu ada pusatnya, nukleus. Nah, di dalam soma itu, di soma itu ada bagian-bagian terpencar. Biasanya disebut dendrit. Di ujung-ujungnya itu adalah sinapsis. Nah, sinapsis itu adalah untuk proses informasinya dari saraf-saraf lain, body-body cell yang lain. Pengiriman atau penerimaan informasi. Psikologi ini kita melihat kecerdasan buatan untuk mengikuti pemikirannya seorang manusia ataupun hewan. Untuk teknik komputer, ya kita membuat perangkat atau artefak atau objek yang kuat untuk bisa mengerjakan ini kecerdasan buatan. Dan teori pengaturan sendiri adalah bagaimana artefak atau objek tersebut bisa bekerja dengan sendiri tanpa autonomus, tanpa kita gerakan. Dan ilmu bahasa ini ya kita misalkan perintah-perintah atau algoritma itu kita berdasarkan dari ilmu bahasa, biasanya bahasa Inggris kebanyakan perintah atau programming gitu. Nah, selanjutnya ada sejarahnya AI ini. Awal mulanya dari itu Bukolo dan Pitts itu membuat syaraf jaringan saraf tiruan artificial neural network. Nah, mereka buat itu yang selanjutnya dikembangkan oleh ya yang itu yang memunculkan hasil kecerdasan buatan kemudian dikembangkan oleh John McCarthy yang formulanya bisa disebut kecerdasan buatan muncul di Dartmouth. Dartmouth itu salah satu Ivy League School di mana dia mengumpulkan beberapa orang, contohnya seperti Claude Shannon, orang-orang yang lain, orang-orang pintar untuk mengembangkan kecerdasan buatan ini. Kecerdasan buatan kemudian ada ekspektasi tinggi yang muncul karena bisa melakukan hal dengan sendirinya dan pintar begitu. Nah, kemudian kembali ke realitas atau ada kegagalan-kegagalan gitu. Mungkin seperti contohnya ada mengcoding atau mentranslatekan bahasa Jerman dari penemuan-penemuan roket-roket itu lah pas zaman Perang Dingin. Mereka lomba-lomba untuk pergi ke luar angkasa. Mereka mencoba mentranslatekan bahasa Rusia, tapi enggak ada.
tiba-tiba yang aneh-aneh muncul gitu. Jadi terus ada Winter AI. Winter AI ini kebanyakan apa itu, muncul banyaknya research-research atau penelitian yang apa itu kata-katanya, dibatalkan atau di cancel, jadi tidak bisa dilanjutkan karena ya itu, banyak orang yang menganggap AI itu pada zaman dulu tuh mustahil lah atau sulit sekali dilakukan, bahkan ada yang berpikiran tidak bisa. Jadi banyak itu winter AI atau banyaknya cancel cancel penelitian AI. Selanjutnya ada penemuan tentang berdasarkan kecerdasan buatan berdasarkan pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini supaya mesin ini bisa belajar dari pengetahuan-pengetahuan umum untuk mencapai keputusannya sendiri. Kemudian ada kembalinya jaringan saraf. Ke jaringan saraf itu tiruan itu dikembangkan untuk bisa diimplementasikan ke AI. Kemudian AI bisa melakukan atau membantu metode penelitian, metode saintifik. Kemudian ada muncul-munculnya itu eh, intelligent agents atau ya agents itu adalah objek atau benda atau orang yang bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi kita mau orang atau objek itu pintar, bisa melakukan sesuatu dan mereka pintar. Nah, itu muncul pada tahun 1995 dan munculnya kumpulan data-data besar gitu. Itu mengembangkan kecerdasan buatan juga. Lalu terakhir, nah, lalu terakhir ada state of the art atau implementasi dari kecerdasan buatan itu dalam sektor-sektor bidang tertentu, bidang yang lain.